Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu 2024 segera dimulai. Siapakah calon anggota legislatif pilihan Anda? Alhamdulillah, hari ini saya ditemani oleh seorang calon legislatif dari Partai Gerindra. Dapil 1, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, nomor 6. Yang telah mengizinkan saya untuk mereview profilnya. Seperti apakah gerakan beliau agar lebih kenal lagi? Mari kita review calon legislatif ini. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabarnya baik selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abad Lesi Ahmad, sarjana hukum yang biasa disapa Abad. Saya hari ini mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra. Dapil 1 yang meliputi Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Nomor 6 dari Partai Gerindra. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 mengajak seluruh wilayah Bekasi Timur dan Bekasi Selatan masing-masing ke TPS mencoblos nomor 6 dari Partai Gerindra. Saya sekolah di SD Negeri 2 Liang. Kemudian saya di SMP Negeri Tulehu. Dan kemudian saya lanjutkan ke SMA Negeri Saparua. Dan melanjutkan studi saya untuk S1 ke Universitas Ibnu Khaldun, jurusan Fakultas Hukum. Pengalaman berorganisasi saya hari ini, sampai saat ini saya masih jadi ketua DPD Forum Podoa Muslim Maluku Kota dan Kabupaten Bekasi. Sampai saat ini juga saya masih menjadi ketua anti korupsi Kota dan Kabupaten Bekasi. Sampai saat ini juga saya masih jadi pengurus di Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Bekasi, dan pernah saya menjadi ketua bidang di Pertina Kota Bekasi di bawah naungan KONI Kota Bekasi. Sampai saat ini saya masih ketua bidang hukum di Forum Pembela Ulama Kota dan Kabupaten Bekasi, dan saya pernah ikut pendidikan organisasi Lemhanas di Jakarta. Pengalaman kerja saya selama 2 tahun saya pernah bekerja di perkapalan, khususnya di luar negeri. Selama 2 tahun saya di Korea, kemudian saya balik ke Indonesia. Selama balik di Indonesia saya kerja di perusahaan properti. Selama saya menjalankan kegiatan di perusahaan properti itu, saya mendalami dan akhirnya hari ini saya membangun perusahaan dan membangun juga perumahan-perumahan yang berkaitan dengan properti, bil khusus di Bekasi Kota. Saya Abad Lesi Ahmad, siap kerja nyata untuk rakyat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Bang Abad, Ya Bang. bagaimana sikap dan harapan Abang untuk sesama caleg maupun internal atau eksternal partai? Berkaitan dengan teman-teman sesama partai, bil khusus di internal, kita saling menghargai. Karena untuk membesarkan partai ini harus ada kerjasama untuk membesarkan partai di mana wilayah kita yang kita diusung. Kemudian berkaitan dengan teman-teman di luar partai, kita saling menghormati dan saling menghargai. Karena bagaimanapun juga dia adalah bagian daripada keluarga kita. Oke, Bang Abad, tadi cukup menarik. Artinya perbedaan itu bagaimana menyikapi perbedaan itu mungkin dengan kekeluargaan gitu. Karena mungkin visi dan misinya sama ya. Selanjutnya mungkin saya ada pertanyaan nih. Siap, Abang. Gagasan apa nih yang Bang Abad bawa
untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bekasi Timur dan Bekasi Selatan? Ketika saya dipercayakan nanti kelak menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, maka ada hal-hal penting yang saya akan bawa. Amanah-amanah yang dibawa oleh masyarakat yang diamanahkan kepada saya, terutama di bidang pendidikan, bidang kesehatan, apalagi di bagian hukum. Karena kita masyarakat Bekasi khususnya di Dapil Timur dan Bekasi Selatan ini, dampak kesehatan itu bagi kita hari ini masih minus. Ya suka atau tidak suka, kita harus perhatikan langkah-langkah kesehatan tadi. Selanjutnya berkaitan dengan pendidikan. Hari ini kita sebagai regenerasi harus memperjuangkan adik-adik atau ponakan-ponakan. Karena setiap sekolah-sekolah hari ini sudah ada kebatasan-kebatasan. Padahal hari ini mereka butuh pendidikan itu. Ya. Terutama ketika ada masuk ajaran baru. Memasuk di sekolah negeri saja susah. Padahal bagi orang tua sangat mengharapkan untuk anaknya sekolah di sekolah negeri itu. Yang sangat dekat. Tapi tiba-tiba kenapa dia bisa tidak masuk ke sana? Kan bentuk kekecewaan daripada masyarakat selalu tinggi. Yang mudah-mudahan saya akan mengawal persoalan-persoalan ini ketika saya akan dipercayakan nanti di DPRD nanti. Terus kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Masyarakat awam ini kan tidak banyak mengetahui persoalan-persoalan ini. Bagaimana caranya kita bisa menyebarkan persoalan-persoalan tingkat kriminal, baik itu persoalan narkoba, persoalan tawuran, persoalan balap liar, anak-anak muda, ini perlu kita sikapi. Mungkin kita bikin satu tempat yang manakala ada anulir-anulir semacam pembalap liar tadi, kita bikin suatu tempat sehingga teman-teman atau adik-adik ini ada punya tempat. Terus persoalan hukum ini nih narkoba. Bagaimana di lingkungan itu ada suatu pemaparan, karena kita di Bekasi ini banyak anak-anak muda yang kurang diperhatian. Maka dari pemerintah maupun tokoh masyarakat, bil khusus di lingkungan mana kita berada, kita sama-sama harus memberikan pengertian-pengertian dan pemahaman bil khusus kepada anak-anak kita. Jangan terlalu begadang, jangan terlalu karena dampak lingkungan ini sangat luas. Pergaulan ini kalau kita sebagai orang tua saja kita tidak bisa membatasi, maka anak kita juga akan mengalami dampak-dampak yang ada seperti orang-orang lain. Menarik sekali. Menarik sekali tadi tentang gagasan melalui pendidikan, kesehatan, dan hukum. Perhatian hukum terhadap anak muda dan masyarakat, terutama anak muda dalam penyuluhan tentang narkotika. Karena itu memang wajib diperhatikan ya. Selanjutnya Bang Abad, langkah apa nih untuk Bang Abad itu mencuri perhatian Gen Z masa kini? Karena Gen Z masa kini ini mungkin ada yang labil atau gimana gitu. Ya, ini anak-anak muda ini kan dia bagian daripada tongkat estafet yang akan membawai regenerasi nantinya. Maka kita sebagai orang tua, kita sebagai public figure, kita tinggal mengarahkan. Ya, anak-anak muda hari ini dia cari jati dirinya. Kemana sih misalnya sebenarnya? Kan bagaimana kita di lingkungan sebagai tokoh-tokoh masyarakat ada kegiatan-kegiatan positif. Ya, anak-anak muda ini harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan akan mengalami tidak banyak goyah pemikirannya. Bagaimana harus kita melakukan? Apa keinginan dia? Anak muda ini sederhana saja bagi saya untuk kita melihat keinginan-keinginan dia. Yaitu mungkin persoalan yang hari ini muncul, persoalan Gen Z, kita harus mengakomodir permintaan-permintaan mereka yang mereka selalu melakukan. Kegiatan-kegiatan olahraga yang positif, kita harus pisahkan persoalannya sehingga ada kegiatan-kegiatan positif. Mungkin lagi ada anak-anak yang suka bikin organisasi Karang Taruna, ataukah ada pengajian-pengajian yang masuk sehingga anak-anak muda ini punya posisi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tadi berkaitan dengan
anak-anak muda sangat dibutuhkan karena dia menjadi regenerasi nantinya. Berarti nanti akan memfasilitasi Ya. Memfasilitasi dari segala bidang, terutama mungkin dari seni ya, karena anak muda kan tadi. Ya. Terima kasih banget. Ini persoalan seni. Seni di Kota Bekasi ini harus, karena situs-situs sejarah berkaitan dengan budaya. Bekasi ini punya budaya. Kenapa tidak dikembangkan persoalannya? Masalah kesenian ini kan ini menjadi aset, menjadi tren. Ada kalanya ketika para tokoh-tokoh musisi dari ibu kota datang ke Bekasi khususnya, tapi tidak melibatkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah ada di Bekasi. Kan bagaimana kita mengangkat menjadi situs, menjadi sejarah-sejarah Kota Bekasi kalau saja dari pemerintah sendiri tidak mengangkat persoalan ini. Ya, saya berharap banyak. Ketika saya akan dipercayakan nanti menjadi anggota Dewan Kelak, ya insya Allah saya akan memperjuangkan hak-hak daripada anak-anak seniman ini. Seniman budaya, karena di Bekasi ini setiap orang berangkat di suatu daerah ada pulang ada oleh-olehnya. Kita Bekasi apa yang harus kita bawa? Sampai detik ini kan belum ada. Orang datang ke Bekasi tidak pernah pulang ke sana. Oh ini oleh-oleh dari Bekasi, tidak ada. Tapi ketika dia berangkat ke Bandung, dia dari Bandung dia bawa oleh-oleh. Ini ada oleh-oleh dari Bandung. Terus kita di Bekasi tidak ada. Berarti nanti kalau oleh-oleh itu melibatkan UMKM. Oh sangat luas, sangat luas. Berkaitan dengan ada situs-situs sejarah yang akan dibuat suatu tempat para wisata kah, apakah yang dibuat oleh pemerintah, kita sama-sama mengawal persoalannya. Oke, siap, mantap. Oke, buat anak muda, tadi Bang Abad sudah memberikan penjelasan ya. Nanti bakalan ada mungkin fasilitas ya gitu. Artinya pembinaan. Dari budaya, seni, musik, dan yang lainnya. Bang Abad, apa yang membuat Abang layak dipilih oleh masyarakat untuk mempercayakan suaranya ke Abang Abad? Ya, terima kasih. Masyarakat hari ini sudah pintar. Tidak lagi kita sebagai para bakal calon atau calon legislatif nanti, kita nggak usah lagi harus pakai dengan metode-metode lama. Coba memberikanlah pemahaman kepada masyarakat. Kita harus datang kunjungan. Apa sih keinginan masyarakat itu? Jangan kita lagi seperti tren-tren lama kita memberikan kesempatan kepada tim. Tapi kita sebagai calon, kita harus kunjungan kepada warga. Kita memperkenalkan diri. Ini loh profil saya sesungguhnya. Ketika saya jadi akan membawa aspirasi para masyarakat, bil khusus di dapil kita berada. Karena kalau hari ini kita memberikan ruang kepada orang lain, jangan berharap banyak untuk kita harus jadi. Maka suka atau tidak suka, itu menjadi tanggung jawab kita untuk turun mengunjungi di mana kita harus dilahirkan. Terutama di wilayah-wilayah di mana kita dimunculkan di kala itu. Oke, menarik sekali Bang Abad. Ya. Mudah-mudahan teman-teman semua masyarakat melihat review ini dan menjadikan referensi pilihan Anda. Mungkin itu saja dari kita Bang Abad. Ya, mungkin saya sangat berharap banyak daripada teman-teman yang akan hadir nanti untuk 2024. Tanggal 14 Februari itu menentukan sikap berkaitan dengan pilihan. Ya, jangan lupa untuk nomor 6 dari Partai Gerindra, Dapil 1 dan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Setelah Anda menonton review caleg ini, tentukan pilihan Anda. Terima kasih Bang Abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.